Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Septiani, Magister Pendidikan Sains. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Baik, yang pertama kita akan membahas masalah karya tulis ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Jadi karya tulis ilmiah itu adalah suatu karya tulis yang bersifat keilmuan, di mana karya tersebut disusun secara sistematis menurut kaidah-kaidah tertentu berdasarkan hasil pemikiran secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi untuk suatu karya tulis yang bersifat ilmiah itu dikaji menggunakan metode ilmiah dan merupakan hasil dari berpikir ilmiah. Itu adalah pengertian dari karya tulis ilmiah. Berikutnya, kita akan membahas apa sih ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu. Yang pertama itu cirinya harus netral, artinya tidak memihak, kemudian sistematis, artinya sesuai dengan urutan, kemudian logis, artinya masuk akal, kemudian ada menyajikan fakta, kemudian ada objektif. Nah, itu adalah ciri-ciri dari karya tulis. Kemudian, kita akan membahas mengenai contoh-contoh karya tulis serta ciri-cirinya. Yang pertama, itu adalah makalah, laporan atau tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel. Setiap contoh dari karya tulis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tanpa kita sadari, ketika kuliah, kita sering sekali membuat makalah yang merupakan tugas dari dosen. Makalah yang kita tulis itu merupakan salah satu contoh dari karya tulis. Kemudian ada juga laporan praktikum yang merupakan contoh dari karya tulis. Tentunya untuk pembuatan makalah dan laporan sistematikanya berubah, sistematikanya berbeda. Nah, dari sistematika yang berbeda itulah yang disebut dengan ciri dari karya tulis itu sendiri yang berbeda-beda. Sistem penulisannya berbeda. Kemudian ada juga tugas akhir yang merupakan syarat untuk lulus dari program studi D3. Kemudian ada skripsi, kemudian ada tesis yang merupakan untuk jenjang S2, kemudian ada disertasi untuk jenjang S3 dan artikel yang terakhir. Artikel ini ada yang dipublikasikan, ada yang tidak dipublikasikan. Sekarang kita akan bahas contoh dari artikel. Contoh dari artikel yang dipublikasikan dalam suatu jurnal. Namanya jurnal, tempat untuk mempublikasikan artikel yang merupakan hasil dari suatu penelitian. Oke, ini adalah contoh dari artikel, di mana artikel ini sudah dipublikasikan di suatu jurnal. Ini adalah saya ambil dari milik saya sendiri yang bersama rekan-rekan saya, itu yang sudah dipublish di jurnal milik UAD, namanya Jurnal Jovest, di mana jurnal ini sudah terindeks SINTA tentunya. Artinya jurnal ini sudah terakreditasi. Dalam mengetahui apakah ini suatu artikel yang sudah dipublikasi atau belum, itu dapat dilihat dari halaman atasnya. Bagian atas halamannya itu ada keterangan nama jurnalnya, kemudian ada volume dan nomornya, kemudian ada juga ISSN dan PISSN-nya. Kalau kita melihat tanda-tanda ini adalah salah satu jurnal artikel yang sudah dipublikasikan melalui media jurnal. Nah, di sini ada judul di bawahnya. Di bawah judul itu ada nama pengarang atau nama penulisnya, kemudian ada alamat email apabila kita ingin menghubungi dan menanyakan tentang hasil penelitian ini. Kemudian di bawahnya itu ada abstrak. Nah, abstrak ini adalah intisari. Intisari ketika kita baca abstrak, maka kita bisa menentukan apakah kita akan membaca artikel ini secara keseluruhan atau artikel ini bukan artikel yang kita cari untuk sebagai sumber. Jadi abstrak ini adalah seperti ringkasan ya, seperti ringkasan yang bisa membuat kita menentukan apakah kita ingin mengambil artikel ini atau tidak sebagai rujukan. Nah, di bawah sekali abstrak itu ada yang namanya kata kunci ya. Nah, kata kunci ini biasanya berkaitan erat dengan judul dan tema dari penelitian ini sendiri. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di bawah dari abstrak itu adalah introduction. Jadi ada pendahuluannya. Jadi apa sih, kenapa sih, latar belakangnya apa, masalahnya apa, tujuannya apa, itu dimasukkan ke dalam bagian introduction. Jadi di bagian pendahuluan itu dimasukkan semuanya. Berikutnya, dalam satu artikel, kita juga perlu menuliskan metode-metode yang kita gunakan, alat dan bahan yang kita gunakan dalam penelitian yang kita lakukan. Berikutnya, setelah metode, itu ada
berbagai macam bentuk evaluasi, berbagai macam bentuk tes yang kita gunakan dalam penelitian tersebut. Contohnya di sini ada t-test, ada UJT ya. Berikutnya ini adalah conclusion, artinya setelah kita tadi paparkan metodenya, kita paparkan hasilnya juga. Setelah itu, hasil itu nanti akan kita bahas satu persatu. Itu yang komponen yang ada dalam suatu artikel. Setelah itu, suatu artikel itu nanti akan diakhiri dengan referensi, artinya apa sih sumber pustaka yang kita gunakan, apa saja sumber pustaka yang kita gunakan, kita cantumkan ya semuanya di sini. Mulai dari yang introduction tadi sampai ke bagian hasil yang kita gunakan, kutipan dari sumber pustaka lain yang kita gunakan untuk rujukan dari suatu artikel kita ini, kita masukkan dalam referensi atau daftar pustakanya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa suatu artikel yang dipublikasikan itu memiliki komponen-komponen tersendiri, di mana komponen ini biasanya itu sudah dirancang, sudah disyaratkan oleh pihak penerbit. Jadi misalnya kalau yang diterbitkan oleh Politeknik Rafflesia itu punya sistematika sendiri. Tapi secara umum, gambaran umumnya itu mereka mirip, mulai dari nama, kemudian institusi, kemudian ada alamat email, kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, setelah pendahuluan biasanya ada sedikit tinjauan pustaka, kemudian ada metode, dan bahan dimasukkan ke dalam metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan terakhir ditutup dengan referensi atau daftar pustaka. Itu penjelasan saya mengenai karya tulis ilmiah, salah satu contohnya adalah artikel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.